Tapi yang udah enak itu nebeng sama temen loh. Hai semuanya. Selamat datang di Tripenta Official. Di vlog kali ini kita akan ngebahas mengenai apa ya? Ini nyambung sama vlog yang Video yang kemarin. Ya, video yang kemarin. Yes, nyambung sama vlog yang kemarin. Vlog kemarin itu Video. mengenai mudik Dilema. versus pulang kampung. Ya, perbedaannya apa? Maksudnya apa? Sekarang yang akan gue tanyakan adalah ketika kalian tidak mudik pada saat sekarang kan lagi bulan Ramadan ya, kita sudah lama tidak berjumpa dengan orang tua. Gue mau tanya dulu, berapa lama lo semua merantau di wilayah orang? Indah dulu deh pertama. Gua ini tahun ke-6 gua merantau. Tahun ke Maksudnya puasa dan lebaran di bukan daerah sendiri ya, bukan di Lebaran juga. sana kelahiran. Lebaran juga. Gua ini lebaran kedua. Kalau misalnya gua lebaran ini nggak pulang, berarti lebaran kedua yang di tanah rantau. Ya, gua udah pernah 2 kali ya. Berarti udah pernah ngerasain sebelumnya ya. Tapi untuk merantaunya sendiri sudah 6 tahun. Kalau 6 tahun berarti udah mau masuk sekolah SD tuh. Bener nggak? Ya. Bener nggak? Betul. Bener. Coba kalau Hari udah berapa tahun di tanah rantau? Kalau saya udah 9 tahun dari 2011. Wah, udah 9 tahun lama juga ya guys. Nah, Iya, selama guys. 9 tahun itu pernah nggak kayak Indah? Indah tuh kan tadi katanya pernah mengalami lebaran di Tanah kampung rantau. orang, di tanah rantau. Ya, saya mah tiap tahun lebaran di tanah rantau. Lah, terus? Iya. Apa yang dilakukan ketika Tapi lebaran Idul Adha. Action! Kalau lebaran Idul Gue ada Fitri, serius ya guys, kita tapi dia kalau bisa lebaran aja. Idul Fitri saya biasanya pulang. karena mungkin Biasanya- ini juga ya, maksudnya ada kesempatan buat pulang jadi pulang. Kalau gue emang nggak ada kesempatan. Nah, berarti kalian udah pernah Indah udah pernah ngalamin, tapi Hari biasanya pulang tapi ini tidak pulang karena adanya dampak dari coronavirus 19. Nah, apa hal terunik nih? Ini kan kalian udah Indah 6 tahun, Hari 9 tahun. Hal terunik menurut kalian berlebaran di atau Ramadan di wilayah orang? Indah dulu deh. Kan setiap daerah punya apa ya namanya, punya tradisi masing-masing itu loh untuk menyambut Ramadan atau pas Ramadannya itu sendiri. Kalau di sini kan lebih apa ya, apa namanya, kalau sendiri-sendiri gitu loh, nggak, terus kayak lebih masing-masing aja gitu kalau misalkan di kosan, jadi kayak kurang kerasa aja Ramadan. Kalau menurut gua itu unik sih, karena Kurang rasanya nggak tahu ya, karena maksudnya kayak masing-masing gitu loh. suasana ya, Iya, sebenarnya yang dirindukan pada saat Ramadan adalah ketika berbuka bersama orang tua, sahur bersama orang tua dan keluarga, ayah, ibu, adik gitu kan. Dan sekarang kita di tanah rantau. Nah, kalau menurut lo nih ya, Har, sama kayak Indah, hal terunik yang lo temukan di tanah rantau selama Ramadan. Biasanya kalau Ramadan itu kita ada perkumpulan mahasiswa Sumsel ya. Itu ini kan masih di Ini kampus. karena di Iya, kampus waktu di ya. kampus kemarin itu biasanya ada perkumpulan mahasiswa Sumsel, itu kita setiap Ramadan itu ada buka bersama bareng anak-anak Sumsel gitu. Ya, memang selain kita berkumpul sama keluarga di pada saat Ramadan adalah dimana kita dipertemukannya teman lama yang tidak pernah ketemu, jarang ketemu, dipertemukan dalam buka bersama. Bener Ya, nggak? betul, betul. Bener ya. Nah disitulah silaturahim kita merasa kita tuh punya banyak teman lagi gitu. Karena setiap harinya kita sudah sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, bener nggak? Nah, bener. Tapi gue agak kurang semenjak semenjak pertamanya umur, gue ngerasa kayak kalau gue berpuasa tuh kalau kebanyakan malah enggak, kita tuh nggak dapet esensi Ramadan ya, gitu loh. itu kalau kebanyakan ya, Iya. karena kita
ada sesekali di mana Iya. momen buka puasa itu sama teman-teman yang temen lama tuh Reunian juga kan seperti reunian salah satunya gitu kan, seperti reuni rasanya. Tapi terkadang kalau misalkan kita buka puasa di sendiri itu kayak udah sepi banget ini, kadang bikin keluarga lu pengen itu video call kasihan kayak gitu. Ya, kasihan. rasanya tuh kalau misalkan kalau kita buka puasa bersama itu kan kayak feel kebersamaan itu erat. Ya, maksudnya boleh buka bersama bareng, gue nggak ngelarang juga. Cuman kalau misalkan kayak kebanyakan setiap Ramadan Nggak setiap Ramadan. dari hari pertama sampai 30 bubur aja Ya, gitu enggak, kan. enggak. Itu kayak ngerasa feel Enggak, kayaknya- esensi Ramadannya nggak kerasa menurut Ya, gua. kalau untuk tiap hari harus buka puasa bersama itu kayaknya nggak bagus juga sih. Ya, Soalnya memang kan yang apalagi anak kos gitu. yang ngajak Ramadan, nggak bagus itu apa? Ya. Duit habis gitu. yang ngajak bubur kan ada temen SD, temen TK, temen SMP, SMA, Tahu, kuliah, iya Pada intinya stop. Pada intinya memang kita ada sesekali berkumpul dengan teman. Iya. Nggak setiap hari, yang namanya hari Senin misalkan sama teman SD, SMP, SMA itu dijadwalin tuh bererot ya kan? Berurut Iya. ya. Sesekali lah butuh refreshing bertemu sama teman-teman. Nah, yang gue tanyain lagi nih, ini kan lu udah ngerasain yang namanya Ramadan di kampung orang. Ya, hal yang dikangenin ketika lo ada di sini, kangen apa sih yang lo rasain yang ada di kampung? Contohnya, Kalau keluarga pastilah keluarga, suasana keluarga sih. udah pasti deh. Lebih suasana, karena kalau misalkan kita di tanah rantau kan kita nyiapin makan sendiri, buka puasa sendiri, sahur sendiri, nyari makan sendiri. Kayak feelsnya tuh kayak nggak ada aja gitu. kalau hari Kalau gua lebih ke masakan Ya sih. masakan emak, masakan orang tua. orang tua. Masakan orang tua itu lebih enak kayaknya daripada kita harus beli. Yang pertama gratis. Gratis, bener gratis. Emang rasanya apapun itu kalau masakan orang tua itu memang lebih nikmat dibanding beli-beli di luar yang Iya. harganya lebih mahal dibanding masakan orang tua. Kalau di rumah kan kita tinggal makan gitu loh, Iya. tinggal disediain. Kita di sini nggak yang Harus survive gitu, harus Iya, cari makan dulu. iya. Ya kalau misalkan lo nggak mau nyiapin ya lo nggak bakal Nggak bakal makan itu, Ya, makanya Kita kalau mau makan harus usaha dulu. Usahanya apa? Mau masak kah? Mau beli kah? iya. Mau nebeng sama tetangga? Tapi yang lebih enak itu nebeng sama temen loh. Kalau misalnya temen makan buka puasa ikut gitu. Ya, biasa. Ah, itu mah bisa aja. Gratis kan? Ya, Kalau nggak sama bucin juga bisa sebenarnya. Ya, Iya. tapi emang ada sediaan gratisan. Cara ya guys. Iya. Terus apa sih hikmah dari rantau kalian? Saya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga yang biasanya deket sama orang tua, ternyata ini jauh, apalagi indah 6 tahun, hari 9 tahun. Hikmah dibalik jauh dari orang tua itu seperti apa? Gua dulu ya. Halo, pengen duluan ya, Rara Dita. Masa enak mulu dari Oh tadi? iya, Gue takutnya jawaban gue lo ambil. Sama. Nyontek. Makanya jawaban gua nanti Oh, ya lah. udah, Jangan nyontek, dah, Beda. masing-masing. Kalau dari gua sih lebih ke kalau seandainya gua ya Ramadan di rantauan itu kayaknya lebih jati diri gua itu udah bisa. Tangguh jadi dirinya. Terus Apa tuh? kayak gua lebih mandiri gitu loh. Mandiri. Ya, pastilah. Biasanya Nah, mandiri apa-apa masak ibu, sendiri. apa-apa Biasanya kan ibu ya. orang tua kadang kita tinggal makan kayak yang lu Makan, bilang tadi tinggal kan makan. cuma tinggal makan tidur gitu kadang kan. Tapi kalau untuk kita di rantau biasanya kan kalau nggak survive buat cari makan nggak bakal makan gitu loh. Ya. Kayak lebih mandiri kalau untuk kita misalkan rantau gitu. Kalau Indah gimana? Kalau gue sih, wah ini kerasa banget. Maksudnya gue ngerasa banget perubahan ketika gue jauh dari orang tua. Gue lebih bisa kenal diri gue sendiri, itu sama sama lebih bisa kenal Tuhan gue gitu loh. Ketika gue jauh dari orang tua kan maksudnya chance kita buat Insya Allah. chance buat kita ya kalau enggak gue juga masih belajar. Oh, belajar. Ketika lu jauh dari orang tua lu bisa ini kan apa bisa apa bisa melakukan hal apapun gitu tanpa diketahui sama orang tua. Itu yang lihat ya. Contohnya apa nih? Ya, nggak tahu. Gue mau melakukan hal aneh soalnya. Ya kita pengen berusaha mandiri karena
kita dimana nanti ada masa kita tuh ada tanpa orang tua gitu kan ya. Iya. Nah bagi lo tips and trick untuk anak rantau nih, kasih tahu ke teman-teman. Apa dah? Kalau ini boleh lu duluan. biar gue mikir sendiri nih. Enggak, pokoknya tips and triknya biar apa? Biar tetap betah. Iya, tetap bertahan, nggak ngecewain orang tua, terutama ya kita kan kalau ketika kita sudah dipercaya untuk merantau sama orang tua, kita harus menuju sukses loh. Sukses itu kan bukan dalam hanya pekerjaan saja, dalam pendidikan ya, terutama kan dalam pendidikan, pekerjaan, dalam prestasi gitu kan. Jangan sampai kita tuh membuat Orang apa ya, tua kita kecewa gitu kan ya, Malu gitu. malu Jangan gitu kan. sampai ya. Jangan sampai gitu. Akhirnya gimana? Kalau gue tahu tujuannya apa sih, maksudnya ketika lu dari daerah misalkan terus ke tanah rantauan, lu harus tahu tujuan lu apa. Kalau misalkan mau kuliah ya kuliah. Mungkin gue juga tidak bisa memungkiri kalau umur kita tuh umur banyak godaan gitu loh. Godaan. Kayak ya you know lah kayak gimana kan. You know. Tapi ya balik lagi, maksudnya kalau misalkan lu punya dasar yang agama yang pasti itu harus kuat. Agama yang kuat. Sama ingat orang tua tuh di rumah. Ingat orang tua. Iya. Terus Sama itu tuh, harus tahu tujuannya. harus tahu tujuan apa. Jadi ketika lo bekerja atau sekolah atau kuliah, bekerjalah dengan baik, sekolah dengan baik. Apabila lo sekolah atau kuliah, tolong tingkatkan prestasi lo. Jadi sehingga orang tua tuh bangga ngelepas lo merantau gitu, sehingga orang tua tuh nggak berpikir yang macam-macam. Nah hari ini yang Kalau- katanya 9 tahun Lu lebih lama dari gua. merantau tuh. Waduh. Dari kapan sih 9 tahun itu? Saya dari kuliah. Oh dari kuliah. Ya dari kuliah Dari 2011. kuliah udah merantau ya guys. Iya. Sama, aku dari kuliah. Ah sama ada juga. Terus Pada saat itu ibu gua kayaknya nggak mengizinkan. rela gitu. Oh iya nggak. Kayak nangis gitu. Bukan Pas nggak naik rela pesawat atau bandara sedih itu ya? kayak sedih banget gitu. Kalau nggak rela. Tapi ya gimana ya, namanya kita merantau cari ilmu ya. Pasti orang tua bangga nantinya kalau seandainya kita nanti pas pulang-pulang itu udah sukses. Aduh amin. Makanya tips dari gua itu kalau seandainya kalian merantau, yang pertama itu kalian harus lakukan hal-hal yang positif. Lakukan hal positif kayak Iya. kita nih. Gitu. Yang kedua itu ya ingat selalu orang tua di kampung. Ingat orang tua sama kayak Indah. Iya. Kontak tuh 3. Enggak itu. Oh, iya. Kayaknya bersama semuanya. Kolaborasi. Oh iya, kolaborasi. pokoknya hampir sama lah ya kayak Indah. Terus apa lagi? Bersama lakukan yang hal-hal positif sama ingat orang tua aja. Ingat orang Kalau tua. seandainya orang tua itu Di rumah selalu tuh memikirkan kita ya, ya. terus kayak di rumah tuh mereka kayak kerja keras buat kita gitu loh. Iya. Jadi masyarakat yang berguna, Amin. ya mahasiswa yang bukan hanya lulusan mahasiswa, tapi mahasiswa yang bisa menjadikan bangsa dan negaranya lebih baik lagi. Iya. Terutama sama dari ekonomi, minimal ekonomi keluarga dulu lah, baru ekonomi bangsa negara. Kalau bisa, semangat. Amin. Ya. Amin. Nah sekarang selanjutnya, tadi kan tips and trick udah ya guys. Tips and trick sudah. Sekarang kan masih bulan Ramadan ya nih ya. Terus coronavirus juga kan kita nggak tahu kapan selesai. Mudah-mudahan selesai cepat. Amin. Amin. Tapi sampai sekarang untuk pasien positif itu masih meningkat. Sampai Sekarang tanggal 5. tanggal 5 bulan Mei 2020 masih meningkat ya guys, masih bertambah ya. Bener Iya. nggak sih? Iya. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Saya lupa. Kalau nggak salah sih meningkat. Sedih nggak sih ketika lo yang biasanya pulang kampung, Iya. terutama hari berlebaran biasanya di kampung bersama orang tua, tapi sekarang lo harus stay di tanah rantau gitu. Sebenarnya sih kalau dari gua sih sedih ya. Sedih Cuma kan? ya mau gimana lagi, yang kita kan harus ikuti aturan pemerintah ya. Ya. Kalau seandainya kita nggak ikuti aturan pemerintah mah itu sama aja kayak kita zolimin diri kita sendiri sama zolimin keluarga kita yang ada di kampung gitu. Karena kenapa? Karena kalau seandainya kita harus mudik untuk pulang kampung, itu takutnya nanti keluarga
keluarga Ya, kita takutnya kita terjangkit gara-gara kita. iya, penularan itu penularannya. terjadi ya coronavirus. Kalau ini gimana? Dra? Dibilang sedih pasti sedih lah, maksudnya apa sih hal yang paling menyenangkan selain kita sama keluarga Iya. kan? Maksudnya ini kan momennya momen setahun sekali gitu loh. Iya. Maksudnya pasti kan semua keluarga bakal kumpul kan. Dibilang sedih pasti sedih, cuman balik lagi karena menurut gua ini bukan virusnya tuh masih nggak jelas gitu. Kapan selesainya makanya kita pun masih belum pasti. Iya. Tapi ketika kita harus kita tertib, insya Allah coronavirus itu akan cepat selesai. Kita maunya semua orang juga maunya virus ini cepat berakhir. Nah, Iya. cara ibarat kata salah satu caranya adalah dengan yaitu Membatasi pertemuan, itu kan Ini memang aturan pemerintah aja gitu. aturan pemerintah. Mudah-mudahan sih cepat selesai ya guys. Tada, selesai pertanyaan kita. Intinya. Pada intinya teman-teman kita ini bersedia untuk tetap di sini, Rantau. stay at rantauan, tetap di rantauan. Kalian yang Nggak anak mudik, rantau, nggak mudik ya guys, nggak mudik, tetap di tanah rantau untuk mencegah penularan penyakit virus coronavirus 2019. Tetap semangat, ya semangat. semangat. Harus bisa survive. 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 Ya kalau di rantau itu Sedih wajar, tapi kita harus survive, tingkatin lagi semangat kita. Mungkin itu aja ya dari kita. Untuk Mohon maaf video kalau ada selanjutnya, kata-kata untuk video selanjutnya ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk video selanjutnya kalian bisa tonton di channel kita ya. Nanti komen ya guys di Dan bawah. jangan lupa Di subscribe. subscribe ya, like, and comment. satu lagi tombol lonceng Loncengnya, diklik ya. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.